PSSI pastikan nasib Sintayong aman hingga kontrak selesai. Timnas Amerika U17 miliki pemain keturunan Indonesia. Pak Hangzhou sempat tawarkan diri jadi pelatih Timnas Malaysia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Usai resmi jadi WNI, Zain Patinama menjadi pemain ke-38 yang dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dari 38 pemain yang sudah menjadi WNI, tidak semua pemain dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Ada beberapa pemain seperti Silvio Escobar, Subario Garba, Herman Sumbapo, dan masih ada beberapa pemain lain yang tidak memperkuat Timnas Indonesia. Sebelum Patinama ada nama Jordi Amat dan Sandi Walsh yang juga sudah resmi menjadi WNI. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Zain Patinama berjanji ingin membawa Indonesia ke pentas Piala Dunia. Hal itu dia katakan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain tampil di pentas Piala Dunia, Patinama juga bertekad membawa skuad Garuda menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Dengan usianya yang masih 24 tahun, pemain keturunan itu optimis mewujudkan impiannya tersebut. Sebab Patinama meyakini mendiang ayahnya pasti bangga dengan status WNI yang didapatkannya. Pemain muda Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand berpotensi kembali menjadi pemain Timnas Indonesia tersibuk di 2023. Seperti tahun sebelumnya, pemain berusia 18 tahun itu kemungkinan besar bakal mengikuti sejumlah turnamen bergengsi tahun ini. Marcelino berpotensi tampil di Piala Asia U20 2023. Turnamen usia muda bergengsi itu bergulir mulai 1 hingga 18 Maret 2023. Setelahnya terdapat kalender FIFA Matchday pada 20 hingga 28 Maret 2023. Lebih lanjut, gelandang muda Persebaya itu bakal mengikuti persiapan Timnas Indonesia U20 jelang tampil di Piala Dunia U20 2023. Setelahnya masih ada FIFA Matchday pada Juni, Asian Games pada Oktober, serta Piala Asia 2023 yang kemungkinan besar berlangsung pada Desember. PSSI memastikan juru taktik asal Korea Selatan Sintayong tetap akan melatih Timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada Desember 2023. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan Sintayong akan langsung mempersiapkan Timnas U20 Indonesia usai cuti hingga akhir bulan ini. Sejak Desember 2019, Sintayong sukses membawa Timnas senior lolos ke Piala Asia 2023 dan Timnas U20 melaju ke Piala Asia U20 2023. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut juga berhasil mendongkrak peringkat FIFA Timnas Indonesia dari 179 ke 151. Pakar sepak bola asal Korea Selatan Choi In-young memprediksi kiprah tim asal Asia Tenggara di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Choi In-young beranggapan pelatih asal Korea Selatan seperti Sintayong dan Kim Pan-gon layak diperhitungkan. Sebab bisa saja beberapa tim ASEAN tampil mengejutkan seperti Jepang dan Korea Selatan di Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Choi masih menyayangkan fasilitas yang belum lengkap di dunia sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sepak bola Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia mendapatkan penolakan dari Thailand dan Vietnam untuk tampil di Piala Merdeka 2023. Sekjen Federasi Sepak Bola Thailand Patit Sumapong mengonfirmasi hal tersebut lantaran bakal menyelenggarakan turnamen Piala Raja 2023. Adapun Vietnam berpotensi mengikuti jejak sang rival. Berkaca pada September 2022, Vietnam memilih menggelar turnamen sendiri, alih-alih ambil bagian di Piala Raja 2022. Akankah Malaysia akhirnya mengundang Timnas Indonesia? Mari kita tunggu. Thailand dikabarkan akan menggelar turnamen Piala Raja 2023. Di Piala Raja 2022, Thailand mengundang 3 tim, salah satunya tim dari ASEAN yakni Tajikistan, Trinidad Tobago, dan Malaysia. Jika kembali mengundang salah satu tim ASEAN, maka Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Raja 2023. Vietnam dan Malaysia berpotensi tampil di turnamen sendiri. Adapun Timnas Indonesia sudah bermain di Piala Raja sebanyak 6 kali. Terakhir, Timnas Indonesia mengikuti Piala Raja pada tahun 1984. Kala itu skuad Garuda kalah dari Thailand di babak final.
Pertemuan para pemain timnas Indonesia akan menghiasi duel Persija kontra PAS Makassar pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Hansa Muyama yang dipastikan mengisi starting line-up Persija bakal berhadapan dengan striker PAS Makassar, Ramadan Sananta. Hansa Muyama mengaku memahami betul karakter permainan penyerang berusia 20 tahun itu. Ex-Persibaya Surabaya itu juga mengakui Persija masih belum tampil konsisten sejak musibah tragedi Kanjuruhan. Pemain PAS Makassar Yaakob Sayuri memberikan tanggapannya soal kabar Marcelino Ferdinand ke Belgia. Pada sesi konferensi pers jelang laga lawan Persija, Yaakob mendoakan Marcelino sebagai rekan dekat di timnas Indonesia. Winger PSM tersebut berharap Marcelino mendapat menit bermain lebih di Eropa. Diketahui Marcelino sendiri telah berangkat ke Belgia hari ini. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri tidak mengungkapkan apakah Marcelino Ferdinand bakal menjalani trial atau langsung dikontrak. Pak Hangzhou disebut sempat menawarkan diri kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Pelatih 65 tahun itu berminat menjadi pelatih timnas Malaysia pada Januari 2022 atau setelah Tan Chang Ho undur diri dari kursi pelatih Scott Harimau Malaya. Kabar itu disampaikan fans sepak bola Terengganu FC Piang Sangkli melalui Twitter pribadinya. Kabar itu pun dikonfirmasi jurnalis asal Malaysia Sulhelmi Zainal Azam. Namun pada akhirnya kesempatan antara Pak Hangzhou dan FAM tak tercapai. Pak Hangzhou memutuskan memperpanjang kontrak bersama Vietnam selama setahun atau hingga 31 Januari 2023. Asisten pelatih timnas Thailand Wasapol Keopan mengakui bahwa dirinya diam-diam memberikan perintah khusus yang berujung pada kartu merah pemainnya. Hal itu terbukti di laga penyelesaian grup Piala AFF 2022 kontra timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Wasapol belum lama ini mengunggah foto dirinya saat memberikan instruksi untuk sandrawan. Dalam unggahan tersebut, Wasapol mengakui bahwa dirinya diam-diam membisikkan kalimat berisi perintah untuk bermain keras. Alhasil, meski sebagai pemain pengganti, Sandrawat pun mendapat kartu merah di laga kontra timnas Indonesia. Gelandang timnas Thailand Sarah Yuyan telah mengisyaratkan bahwa dirinya tidak berpartisipasi di Piala AFF 2024. Sarah Yuyan menyebut Piala AFF layak menjadi ajang bagi para pemain muda untuk membuktikan diri bersama tim nasional. Oleh karena itu, ia memilih absen di Piala AFF 2024 untuk memberikan kesempatan kepada para juniornya. Meski begitu, Sarah belum berani mengatakan secara pribadi bahwa ia akan absen pada Piala AFF 2024 mendatang. Pemain keturunan Indonesia Adrian Wibowo telah mendapat debutnya bersama timnas Amerika Serikat U17 sejak Mei 2022 lalu. Sejauh ini Adrian tercatat sudah 3 kali bermain sebagai winger dari timnas AS U17. Dari 3 laga yang dijalani, Adrian sudah mencetak 1 gol. Diketahui Adrian memiliki darah Indonesia dari sang ayah Puki Wibowo. Sejauh ini pun tak ada tanda-tanda Adrian berminat untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Saint Patinama mengaku sangat menikmati banyak makanan enak dari Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan Saint beberapa tahun lalu saat diwawancara oleh salah satu media lokal Norwegia, Dagsavisen. Saat disinggung soal makanan favorit, Saint menyebut makanan khas Indonesia soto mie yang paling ia sukai. Sementara itu, sebagai pemain yang berposisi sebagai fullback, Saint juga mengakui bahwa ada 2 pemain yang jadi inspirasinya. 2 pemain itu adalah Cristiano Ronaldo, pemain Bayern Munchen Alphonso Davies, serta fullback Jordi Alba. Menurut Saint, Ronaldo merupakan sosok yang membuat pemain lain ingin terus berkembang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.